Udah diatur tapi di ini lagi anjing dilanggar lagi. Nggak paham gua. Jadi orang yang meninggal nantinya nggak akan dapat pesangon keluargaan. Jadi lu meninggal aja. Yo, what's up guys, welcome back with me Bale. Dan so today gue upload lagi video, dan di episode kali ini gue nggak lagi pengen bahas apa-apa, nggak pengen lagi bahas sepatu, gaming atau apapun. Di episode kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang pemerintah telah mengesahkan yaitu RUU Cipta Kerja atau sebutannya adalah Omnibus Law, yang isinya tuh memang banyak banget dan baru disahkan juga hari ini per tanggal 5 Oktober ya. Per tanggal 5 Oktober ini mensahkan bahwa RUU Cipta Kerja ini telah disahkan. Isinya banyak banget, tapi gua sorot ada beberapa poin. Tepatnya ada sekitar 17 poin menurut merdeka.com. Oke, yang pertama adalah bahwa upah itu didasarkan per satuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Jelas banget. Karena di setiap daerah kita punya upah minimal tiap daerah ya, ada UMP, ada UMK seperti itu ya. Kenapa adanya UMP dan UMK? Di situ mungkin pemerintah sudah mencanangkan atau sudah mengaturnya sesuai dengan keadaan di daerah tersebut. Itu udah ada perhitungannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika RUU Cipta Kerja ini disahkan, bahwa nantinya kita tidak dibayar lagi menurut upah minimum per daerah, tetapi menurut satuan waktu atau per jam. Gue juga belum baca banget kira-kira itu per jamnya berapa. Tapi intinya ini jelas-jelas akan merugikan. Intinya ini akan merugikan dari pihak buruh, karena kita tidak lagi akan mendapat upah per bulan minimal sesuai daerahnya, tetapi per jam. Contoh, anggap 10.000 lah gitu ya. Anggap misalkan satu per jamnya itu udah 10.000, kayak 80.000 cuman. 80.000 dikali satu bulan berapa? Gue yakin kalau lo hitung sekarang itu nggak sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan upah minimum yang biasanya didapat itu. Jadi dengan adanya poin yang pertama ini, upah minimum yang dihitung per jam, otomatis nantinya upah minimal yang didapatkan oleh buruh atau karyawan atau pekerja itu nggak sampai minimal upah minimum per daerahnya. Nah, poin yang kedua, upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten atau kota UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten UMSA itu bakal dihapus, bro. Itu menurut gua lumayan sih, keras banget. Contoh kita ambil, karena gua lagi di daerah Jawa Barat ya. Jadi kita ngambil yang contoh Jawa Barat. Karena gua lagi ada di Kota Bandung, UMK-nya adalah 3.623. Jadi otomatis yang kerja di daerah Kota Bandung itu segitu 3.600.000-an. Oke. Tetapi UMK itu bakal dihilangkan dan diganti fixnya jadi UMP. Itu sekitar 1,6. Jauh, ya kan? Bisa gua bilang ini tai banget sih kita. Karena itu loh, lo akan mendapatkan upah yang memang di bawah dari biasanya, di bawah standarnya, seperti itu. Berikutnya adalah sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah minimum dihilangkan. Wah, ini jelas-jelas bakal merugikan banget ya, karena jelas-jelas yang pertama kita dibayar di bawah dari standar upah minimum. Oke. Oleh sebab itu harusnya perusahaan yang membayar di bawah upah minimum itu harusnya ada ini dong, ada ada sanksinya dong untuk perusahaan yang tidak membayarkan upah minimum terhadap karyawannya. Itu udah jelas banget tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 90 ayat 1, bunyinya begini. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum sebagaimana dimaksudkan pada pasal 89. Ya, perusahaan atau pengusaha, kita sebut pengusaha atau perusahaan yang membayar karyawannya di bawah standar upah minimum itu tidak akan disanksi. Jelas-jelas di Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa melanggar ketentuan upah minimum merupakan tindak pidana atau kejahatan, dan pengusaha, kita garis bawahi, dan pengusaha diancam sanksi pidana penjara 1 tahun bentar, dan paling lamanya adalah 4 tahun, dan atau jadi bisa dan atau denda paling sedikit adalah 100 juta minimalnya, dan maksimalnya adalah 400 juta. Itu menurut pasal 185 ayat 1. Nah, tapi nanti si pasal sanksi itu bakal dihilangkan. Nomor 4,
Tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar. Masih dibahas juga di pasal yang sebelumnya. Membayar dengan di bawah rendah dari upah minimum dan telat membayar pun nggak ada masalah, terserah. Misalkan lu gajian tanggal 27, ya lu mau dibayar bulan depan tanggal 5 nggak masalah, bro. Nggak ada urusan. Serah gua, orang nggak ada aturan yang bayar, gua yang punya duit, gua terserah dong. Gua mau bayar lu kapan terserah. Dan nggak ada aturan yang mengatur itu. Pengusaha boleh membayar kapanpun karena nggak ada aturan atau sanksi yang menjelaskan bahwa lu dibayar telat itu nggak ada hukumannya, nggak ada masalah bagi pengusaha. Itu udah sih merugikan apa tidak. Poin yang nomor 5 adalah pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon. Jadi contoh misalkan lu bermasalah dan mendapatkan surat SP atau surat peringatan ketiga, lu dikeluarin. Di sini menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi mewajibkan untuk membayarkan uang pesangon ya, jadi uang PHK. Karena jelas-jelas pada Undang-Undang 13 Pasal 56 itu menjelaskan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja apapun, selama pegawai itu ada terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Dan uang penggantian hak itu harus diterima. Nah, jelasnya lagi dibahas di pasal 158-nya. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan alasan pekerja buruh melakukan kesalahan, which is atau yang paling berat adalah kan SP3 tuh. Ya, contohnya ada melakukan pencurian, apapun lah gitu ya. Pokoknya kesalahan-kesalahan yang dinilai berat sampai harus dikasih SP3, perusahaan udah wajib punya hak atau kewajiban untuk memutuskan karyawan tersebut kan. Nah, tapi di ayat berikutnya dijelasin kesalahan-kesalahan yang tadi yang disebutkan ayat 1 tadi gua udah munculin nanti itu didukung ya dengan misalkan bukti-buktinya lah untuk menguatkan bahwa kesalahan itu memang benar terjadi dan valid gitu ya. Dan poin ketiganya adalah pekerja yang diputus hubungan karena berdasarkan alasan di atas atau sebagaimana dimasukkan dalam poin ayat 1 tadi dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksudkan dalam poin 156. Balik lagi 156 yang ke atas bahwa dalam terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha ya wajib membayar apapun karena ya udah memang dia punya kesalahan, tapi tetap pesangonnya harus tetap dibayar, haknya seperti itu. Ya gue harap sih teman-teman semua yang memang lagi kerja di satu perusahaan atau dimanapun ya untuk tidak melakukan itu, tidak melakukan kesalahan ya yang merugikan gitu buat diri lo sendiri dan juga buat perusahaan juga gitu. Nomor 6 juga masih menyangkut di pasal 156 ya yang tentang pekerja yang mengundurkan diri tidak dapat apa-apa. Nomor 7, pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Masih pasal 156 juga. Next, nomor 8, pekerja yang di PHK karena perusahaannya tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa apapun tidak lagi mendapat. Jadi gini loh, dari poin ini disebutkan bahwa kalau perusahaannya itu bangkrut, karyawan-karyawan udah aja pulang gitu. Pulang anjing. Jadi gak dapat pesangon apa-apa. Pasal 164 menyebutkan pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerjanya karena perusahaan tutup disebabkan mengalami kerugian yang tadi jelas ya, force major dan lain-lain gitu ya. Tuh. Berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai dengan 156 ayat 2. Balik lagi ke jadi walaupun perusahaan itu tutup yang mengharuskan perusahaan itu PHK-in karyawannya ya tetap juga hitungannya adalah 1 kali atau ya sesuai dengan perhitungannya gitu. Tapi tetap dapat, mereka harus dapat karena itu hak mereka gitu. Berikutnya adalah pekerja yang sama ya, nomor 9 juga pekerja PHK karena perusahaan pilot hampir sama nomor 1. Jadi perusahaan itu jadi kalau misalkan perusahaan itu pilot ya bangkrut ya tetap karyawan yang di PHK-nya tetap harus dapat pesangon, bro. Walaupun perusahaan itu dalam keadaan bangkrut gitu, dalam keadaan pilot tetap juga gitu. Next juga nih, nomor 10, pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Ini bener-bener jahat banget sih. Jadi ketika misalkan ada kerja gitu, ada seorang karyawan yang kerja dan meninggal, nanti nggak dapat lagi pesangon, bro. Keluarganya nggak akan dapat lagi. Itu jahat banget sih menurut gua. Padahal dalam undang-undang yang masih ketenagakerjaan pasal 166 ini dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya adalah sama dengan perhitungan 2 kali pesangon tuh. 2 kali pesangon sesuai dengan ketentuan 156 gitu. Udah diatur tapi di ini lagi anjing dilanggar lagi. Nggak paham gua. Jadi orang yang meninggal nantinya nggak akan dapat pesangon keluarganya. Jadi lu meninggal aja gitu. Nggak ya udah tinggal lu meninggal, oke, udah pulang udah. Besok gue cari lagi ganti orang yang udah meninggal itu. Lu jahat nggak sih bener? Jahat banget, bro. Poin 11 dari RUU Cipta Kerja adalah pekerja yang di PHK karena usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon, bos. Lu nanti nggak akan dapat
uang pensiun bro. Lu udah tua, jadi lu udah kerja bertahun-tahun sampai lu tua, sampai usia lu nggak produktif atau usia lu udah memasuki pensiun, usia pensiun, ya udah gitu, lu udah dianggap nggak produktif dan lu dianggap udah nggak, ya udah, perusahaan sangat gampang untuk mendepak lu, sangat mengeluarkan lu tanpa mikir panjang dan tanpa memberikan pesangon. Padahal jelas-jelas yaitu pasal 67 menjelaskan ayat 1, pengusaha dapat melakukan pemutusan beban kerja terhadap yang tadi usia pensiun. Oke. Tetap harus dibayar. Poin 13, pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kerja, PHK tidak lagi akan mendapatkan pesangon. Contohnya misalkan gini, amit-amit tuh kerja gitu, terus tiba-tiba ada kecelakaan kerja yang membuat lu udah nggak bisa kerja gitu ya, dan lu udah nggak bisa kerja lah misalkan karena kecacatan atau fisik lu yang udah nggak sempurna lagi, udah nggak sebaik dulu sebelum lu kerja, dan ketika lu kerja terus lu ada kecelakaan dan lu nggak bisa kerja, dan perusahaan menganggap diri lu udah nggak berguna, udah nggak bisa lagi produktif, dan mereka menganggap lu harus dibuang, dan lu dibuang dan lu nggak dapat apa-apa bro. Dan lu udah kehilangan fisik lu yang sempurna dan rusak karena bekerja, tapi lu nggak dapat kompensasi, dan itu menurut gue fakta banget sih, itu tai banget sih, sumpah. Oke, poin berikutnya adalah poin 15 nih. Ini udah jelas banget, pengen gue bahas banget itu, karena poin di sini adalah menyebutkan membebaskan kerja kontrak di semua pekerjaan, jenis pekerjaan. Intinya apa? Intinya lu selamanya akan menjadi karyawan kontrak, which is lu nggak akan pernah diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi udah gak ada kontrak, lo kerja aja. Bahwa nantinya kita tuh kerja nggak ada kerja kontrak kan, karena biasanya kita sebelum jadi karyawan tetap kan memang ada program kontrak dulu kan ya, yang 2 tahun maksimal, baru nanti diputuskan akan dilanjut apa enggak, begitu kan. Tapi nantinya lo akan selamanya menjadi karyawan kontrak, which is yang udah lo akan deal with the devil gitu, kayak lo nggak tahu sampai kapan. Jadi istilah PKWT itu udah nggak ada jadinya. Jadi lo kerja udah aja kerja gitu, dibayar per jam, dan nggak tahu sampai kapan gitu, karena lu nggak ada kontrak. Jadi lu kerja aja gitu, nggak ada kontrak. Ya udah, lu mau 20 tahun 50 tahun lu kerja di situ sampai modar juga tetap nggak jelas statusnya adalah karyawan apa gitu. Kayak udah kontrak enggak kok, tetap juga enggak, ya kan. Ya udah karyawan zaman gitu, per jam gitu maksudnya. Oke, ya ini juga fakta banget sih, outsourcing bebas dipergunakan di semua pekerjaan, tidak ada batas waktu. Yang tadi, yang kalau lo tahu outsourcing juga kan ya bisa dibilang cukup merugikan karyawannya, buruh itu sendiri. Dan menurut gua ini, gua nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gini gitu. Yang terakhir, poin terakhir adalah kewajiban tenaga kerja asing untuk memahami kewajiban untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian TKA tidak diwajibkan berbahasa Indonesia. Jadi menurut gua ini sangat sangat merugikan bagi teman-teman semua yang kerja di perusahaan. Dan bisa dilihat ini kayaknya ini ya, banyak akan memunculkan kemungkinannya banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, karena regulasi tentang tenaga kerja asing itu udah dipermudah. Ini sangat banyak merugikan ya, di samping dengan di masa pandemi ini yang memang sulit sih bagi kita semua. Banyak yang memang dirumahkan, di PHK, yang sulit mendapatkan kerja, yang usaha kecil juga susah gitu kan ya. Pokoknya di masa-masa sulit ini kita memang dipaksa untuk lebih sulit lagi gitu, karena gue nggak paham sih kenapa pemerintah bisa seperti ini gitu, yang jelas-jelas ini sangat merugikan gitu karyawan. Ya, maksudnya karyawan dan masyarakat luasnya gitu, Indonesia gitu. Karena di samping pekerjaan pun makin susah gitu ya, pengangguran tinggi, sekarang dibentuk lagi dengan aturan yang menurut gue ini apa sih, nggak masuk banget gitu. Gue nggak logis aja gitu. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu aja di episode kali ini atau di video ini. Kalau gue ada salah, gue sangat terbuka untuk diskusi di kolom komentar di bawah. Gue sangat terbuka. Tolong kasih tahu gue kalau gue ada yang salah atau ada yang gimana di terus komentar. Buat teman-teman jangan lupa, gue sangat menunggu banget teman-teman untuk diskusi di bawah. Kita sama-sama bahas tentang RUU Cipta Kerja ini dan kedepannya gimana supaya jangan sampai kita dirugikan oleh aturan-aturan yang menurut gue nggak reasonable banget sih gitu, nggak reasonable. Jadi gue nggak paham ini kenapa gitu. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kamu kalau merasa video ini memang penting untuk dibagikan. Buat teman-teman juga tahu, dan yang belum tahu juga ya harus tahu gitu, karena ini akan menyangkut harkat dan hidup besar masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.